Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, selamat datang di video pertama kami. Oke, di video pertama ini kami akan memaparkan program apa saja yang sudah disusun oleh kami dari rumah. Begitu pula pengenalan tentang apa itu virus COVID-19. Agar apa? Agar kita lebih bisa menjaga diri, mengisolasi, serta bersosialisasi dengan baik di era pandemi yang seperti ini. Oke, sebelum menjelaskan program apa saja yang sudah disusun dari rumah oleh kelompok kami, saya perkenalkan dulu diri saya, Ahmad Hidayatullah, dan ada 3 kreator lainnya, cewek semua, cakep-cakep, gino-gino. Mari kita perkenalkan dulu. Saya dari anggota KKNDR 106. Perkenalkan, saya Manja Nurila dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Habibatun Nabilatus Saifuddin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Duyanti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari anggota KKNDR 106. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan tentang virus corona. Biar tidak penasaran, langsung saja ya. Yang pertama, apa sih coronavirus itu? Jadi, coronavirus adalah suatu keluarga virus atau family virus yang udah ada sejak lama. Jadi dia bukan baru muncul sekarang, tapi udah ada sejak lama. Yang namanya keluarga pasti banyak dong anaknya. Nah, si coronavirus ini sampai sekarang udah ditemukan 6 jenis. Secara garis besar, dia ini virus zoonotik atau virus yang berasal dari hewan tapi bisa ditularkan ke manusia. Nah, di manusia dia menyebabkan gangguan pernafasan, baik gangguan pernafasan atas maupun bawah. Mulai dari yang ringan seperti flu-flu biasa hingga yang berat seperti pneumonia atau bahkan kematian. Nah, virus yang bikin panik seluruh dunia sekarang ini adalah jenis coronavirus yang paling baru ditemukan. Namanya 2019 novel coronavirus atau bisa disebut juga Wuhan coronavirus atau Wuhan pneumonia atau bisa juga disebut dengan COVID-19. Jadi, COVID-19 ini merupakan jenis ke-7 dari human coronavirus. Nah, masa inkubasinya dari hari pertama sampai hari ke-14. Masa inkubasi coronavirus ini hingga 14 hari, yang artinya jika seseorang terpapar virus corona di hari pertama, bisa jadi baru muncul gejala 14 hari kemudian, hingga ya. Jadi bisa aja di hari ke-7 dia udah muncul gejala, di hari ke-10 bisa aja dia udah muncul gejala. Nah, si COVID-19 ini diduga berasal dari sebuah seafood market yang ada di Wuhan. Jadi dia itu pasar yang menjual hewan-hewan liar secara hidup, yang mana inang dari COVID-19 ini diduga adalah kelelawar. Ada juga yang menduga perantaranya adalah ular. Nah, dari seafood market ini dia menyebar ke satu kota di Wuhan, kemudian menyebar sampai sekarang ke seluruh dunia. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana sih penyebaran virus corona itu, kenapa setiap harinya selalu bertambah, dan bagaimana cara kita mencuci tangan yang baik dan yang benar. Saksikan cuplikan ceritanya. Halo, perkenalkan, aku adalah Virus, saudaranya si virus flu. Namaku adalah virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari tangan satu ke tangan yang lain saat kalian bersalaman ataupun bersentuhan. Kalian pernah tidak mendengar tentang aku? Kalian pasti sering mendengar tentang aku
membawa demam, sesak nafas, dan batuk. Tetapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Kalian bisa kok menghindar dari aku. Salah satunya dengan cara mencuci tangan dengan sabun, sambil bernyanyi dengan lagu kesukaanmu. Kapankah kita mencuci tangan? Kita mencuci tangan setelah memegang-megang benda-benda yang kotor, sebelum menggendong adik bayi, setelah buang sampah, setelah buang air besar atau air kecil, setelah pulang pergi balik ke rumah. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan yang benar? Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Cukup sekian dari aku dulu ya, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan virus corona yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Juli 2020, hari Kamis jam 7 malam. Di sini saya mengutip dari CNBC Indonesia, yang mana Bapak Ahmad Yuryanto juga telah menyampaikan bahwasanya adanya penambahan virus corona di Indonesia, yang mana telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dari wilayah Jatim yang telah mengkonfirmasi sebanyak 374 orang yang telah terpapar virus corona pada saat ini, yaitu pada hari Kamis ini. Dan untuk pasien sembuh yaitu sebanyak 192 orang. Dan untuk DKI Jakarta yaitu sebanyak 190 orang. Dan untuk pasien sembuh sebanyak 191 orang. Dan untuk wilayah Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 165 orang yang telah terpapar virus corona dan pasien sembuh yaitu sebanyak 50 orang. Jawa Tengah juga telah mengkonfirmasi sebanyak 153 orang dan pasien sembuh sebanyak 98 orang. Dan untuk Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 98 orang. Sebanyak 114 orang, dan untuk pasien sembuh sebanyak 51 orang. Dan untuk wilayah Banten yaitu sebanyak 8 orang yang terpapar virus corona dan pasien sembuh sebanyak 220. Untuk Kalimantan Timur sebanyak 6 orang, dan untuk pasien sembuh sebanyak 14 orang. Dan untuk wilayah Riau sebanyak 1 orang, dan untuk pasien sembuh sebanyak 10 orang. Dan untuk Kalimantan Utara tidak ada kasus baru. Dan untuk pasien sembuh sebanyak 6 orang. Dan kita jumlahkan yaitu yang terpapar virus corona ini yaitu bertambah sebanyak 1.624 orang. Yang mana sebelumnya ada 57.770 orang yang terkena virus corona dan sekarang menjadi 59.394. Dan untuk pasien sembuh bertambah sebanyak 1.072. Sebelumnya yaitu 25.595, sekarang menjadi 26.667. Dan untuk pasien yang meninggal yaitu bertambah 53 orang, yang sebelumnya sebanyak 2.934 orang, sekarang menjadi 2.987. Oke, saya akan menjelaskan dari sumber yang pertama. Sumber yang pertama ini dari Kompas TV, sama dari stasiun frekuensi yang sama, kan, tetapi dengan sumber yang berbeda. Sumber yang pertama saya akan menjelaskan dari Bapak Dr. Direktur RSPI, yakni Bapak Suroso. Bapak Suroso di sini memaparkan bahwasanya ada 3 gejala yang sama dengan virus corona.
Yang pertama flu biasa. Flu biasa di sini mempunyai gejala batuk, yang kedua hidung tersumbat, yang ketiga bersin, dan yang keempat tenggorokan sakit. Ini flu biasa, gejala-gejala dari flu biasa. Flu biasa dengan influenza itu berbeda. Perbedaan di sini, kalau flu biasa kan cuma 4 gejala. Nah, influenza di sini sama 4 gejala, cuman ada perbedaan yang mana di sana di influenza tersebut ada demamnya, dan yang kedua hidungnya meler tidak tersumbat. Kalau flu biasa kan tersumbat tadi, kalau di influenza di sini hidungnya meler seperti itu. Bersin juga ada di influenza. Untuk gejala-gejala dari virus corona sendiri, Bapak RS Suroso ini menyatakan bahwasanya ada 3, yang mana dari gejala tersebut terdapat demam dan suhu dari orang yang terjangkit tersebut yaitu 30 derajat Celcius. Yang kedua dari gejala virus tersebut yakni batuk. Ya, dan yang ketiga dari gejala virus tersebut ialah pernapasan yang cepat. Di hari pertama dan hari kedua, ketiga mungkin sakit, jikalau kena flu biasa sama influenza itu akan sembuh dengan sendirinya. Kan tetapi berbeda dengan virus corona ini. Virus corona ini semakin hari justru semakin memarah, bukan malah semakin sembuh, tapi semakin memarah, semakin parah. Nah, pesan dari Bapak Suroso sendiri bahwasanya jika memang Anda merasa ada gejala-gejala tersebut dalam diri Anda, jangan panik dahulu, jangan panik, ingat itu, jangan panik. Itu pesan dari Bapak Suroso, seperti itu. Dan ya, dari sumber yang kedua dengan satu frekuensi yang sama, sebenarnya tidak jauh beda dalam segi pemaparannya ataupun dari segi menjelaskan beberapa gejala-gejala yang ada tentang virus corona. Akan tetapi yang lebih menarik di sini, sumber yang kedua lebih memberikan saran bagaimana cara kita mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut. Salah satunya dari kita memakai masker. Di saat batuk kan udara kita kan keluar, dari sana kita yang terpapar ataupun yang tidak terpapar sama-sama tidak keluar bakteri dari mulut kita sendiri, seperti itu. Nah, pesan dari sumber yang kedua tersebut, Dr. Herlina, dia menyatakan jikalau sumber yang pertama tadi berpesan jangan panik, dan ini sumber yang kedua juga berpesan jangan lebay. Itu saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it. Semoga membantu. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kelompok kita. See you guys on next video. Bye.